Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel IHA, channel Hipnotis Indonesia. Dengan saya Rohim dan saya Erwin. Dan kali ini kami akan membahas pertanyaan tentang apakah hipnotis bisa mempengaruhi orang. Ya, ini orang waras ya dan orang gila. Orang waras tentunya ya. Kalau orang gila ya katanya untuk apa bisa. Untuk apa dihipnotis? Biarkan dia hidup dan baik di sana. Nah, iya, hipnotis ya memang bisa dipakai untuk mempengaruhi orang lain ya. Orang yang waras ya. Dan bisa dibilang ya itu tujuan utama dari hipnotis kan, mempengaruhi orang. Ya. Masa kita belajar hipnotis dan kita nggak mempengaruhi apapun. Kita nggak punya tujuan. Jadi mengaplikasikan hipnosis. Ya intinya untuk mempengaruhi orang dan mempengaruhi diri sendiri. Iya. Saya pengen ketawa. Diri sendiri kita juga orang ya. Lah iya, saya pengen ketawa dengan pertanyaan ini sebetulnya. Jadi kalau misalnya belajar hipnotis bukan untuk mempengaruhi orang atau untuk mempengaruhi sendiri, untuk apa? Sugesti. Mungkin pikirannya begini. Ada yang hipnotis menurut dia tidak bisa mempengaruhi orang. Jadi apakah hipnotis bisa mempengaruhi orang? Mungkin dia juga gagal, mungkin pernah gagal, jadi dia bertanya seperti ini ya. Atau mungkin dia punya persepsi bahwasanya mempengaruhi orang itu kayak semacam mencuci otak orang gitu ya, mengubah orang. Padahal misalnya kita minta seseorang, tolong dong ambilin itu kan mempengaruhi orang. Iya, kan? Itu kan hipnotis juga. Bisa juga kan, sugesti kan, saran, perintah, ide, nasihat gitu, seperti yang ini. diterima tanpa kritik akhirnya disebut hipnotis. Yang membedakan kan itu ya. Jadi mungkin beberapa nasihat yang seharusnya dikritisi, kenapa nyuruh-nyuruh, kenapa nggak yang lain dan sebagainya. Tapi kalau udah langsung dilakukan saja, itulah bedanya antara hipnosis dengan yang biasa. Tapi apakah bisa mempengaruhi? Ya bisa lah. Bisa. Dan itu tujuan utama kan. Bahkan tanpa kata-kata pun kita bisa mempengaruhi orang. Nah, seperti guru mempengaruhi muridnya dengan menteleng saja, melotot matanya saja. Murid langsung bergegas masuk kelas. Bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh. Ini juga termasuk hipnotis. Jadi selain belajar kata-kata, juga dipelajari bagaimana gestur atau body language mempengaruhi orang. Nah, untuk tahu lebih dalam, lebih jelas tentang bagaimana hipnotis yang sebenarnya dari sisi pikiran, perasaan, dan bahasa tubuh, belajarlah di IHA ya. Nanti kita ada kelas mulai dari level 1, level 2, level 3 ya, dan juga cara mempengaruhinya beda-beda ya. Ada teknik banyak sekali di situ ya. Karena yang pertama kan untuk menghipnotis orang, untuk menterapi orang, sampai mengajarkan hipnosis ini kepada orang-orang lain seperti itu. Nah, kalau kita misalnya kaji lebih lanjut ya tentang hipnotis mempengaruhi orang, misalnya ada cabang dari hipnotis, hipnoterapi, kan mempengaruhi orang. Tadinya sedih jadi seneng, jadi fobia, jadi parah. Ya, misalnya. Tapi kan terpengaruh dia. Jadi tadinya psikosomatis, jadi sakit beneran. Ini contoh-contoh yang salah, semuanya ngaco. Gara-gara ini, karena pertanyaannya apakah hipnotis mempengaruhi orang? Lah tujuan utama hipnotis kan juga mempengaruhi orang. Ya, yang senang jadi sedih, yang sedih jadi senang ya. Tergantung tujuan lah, pengaruhnya positif ya. Hipnomarketing kan mempengaruhi orang untuk membeli. Nah, itu juga dengan cara hipnotis gitu. Medical hypnosis mempengaruhi orang untuk meminimalisir rasa sakit misalnya. Untuk cepat sembuh, untuk bahagia dalam operasi ya. Itu kan dipengaruhi dengan hipnosis. Coba cabang itu apa yang tidak mempengaruhi orang? Hipnosleep ya, mempengaruhi orang tidur. Dalam kondisi mereka tidur supaya berubah pikirannya, kepribadiannya. Jadi memang hipnotis yang mempengaruhi orang. Ini nggak bisa dijawab ditanya. Karena definisi hipnotis sendiri itu ya bisa jadi emang mempengaruhi orang, terutama pikiran bawah sadar yang membedakan antara mempengaruhi orang yang biasa sama yang dihipnotis lakukan itu kan di bagian bawah sadar itu. Berarti intinya yang mempengaruhi orang itu berarti mereka melakukan hipnotis begitu ya? Benar ya? Iya, ketika sampai ke titik bawah sadar. Bawah sadar. Jadi bukan hanya ilmu hipnotisnya yang mempengaruhi, tapi perilaku orang yang mempengaruhi itu berarti orang tersebut melakukan hipnotis kepada orang lain. Bisa jadi seperti itu. Persuasi ya, mengajak orang itu kan juga bagian dari hipnosis juga. Seperti itu.
Oke, nah untuk lebih tahu bagaimana apakah setiap peran, setiap perilaku itu disebut hipnotis atau tidak, silahkan belajar di IHA. Nanti kita akan kaji lebih dalam sehingga Anda bisa tahu apa sih sebenarnya hipnotis itu. Nah, sama ini ya kan kaitannya dengan pertanyaan tadi, hipnotis bisa mempengaruhi orang. Terus ada orang yang mungkin belajar hipnotis tapi bukan di IHA biasanya tapi gagal mempengaruhi orang. Nah itu kan ada juga kan, Ada. itu kaitannya dengan pertanyaan ini gitu. Karena mereka mungkin ya dari sugestinya, dari kondisi apakah dia sudah memasuki trans ataukah belum, itu kan jadi pertanyaan juga. Nah, Apakah dia siap mempengaruhi atau justru pada saat mau mempengaruhi malah nggak jadi. malah dia yang terpengaruh, malah dia yang terpengaruh. Terpengaruh padahal niatnya mempengaruhi, malah dia yang terpengaruh. Nah ini terjadi di psikolog kan, ada klien nangis-nangis, kemudian psikolog malah ikut nangis. Bisa jadi seperti itu. Jadi psikolog ini nggak belajar hipnotis, akhirnya terpengaruh orang lain. Malah semuanya sedih, semuanya Sedih semua. satu ruangan semuanya Kita sedih. sabar, kita harus. Yang tadinya mau mempengaruhi jadi terpengaruh. Nah, Seperti itu. Nah itu bisa kalian pelajari juga nanti ketika ikut kelas kita ya di instant hypnosis, advanced hypnotherapy maupun di master hypnosis. Seperti itu. Nah, kunjungi website masterhypnosis.com, ketahui semua bagian cabang hipnosis kami yang kami ajarkan. Silakan ikuti yang sesuai kebutuhan Anda ya. Jadi hipnotis adalah sangat bisa untuk mempengaruhi orang. Dan itu tujuan utama hipnosis sebetulnya. Ya, mungkin itu dulu ya. Ya, saya rasa itu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng dan terus belajar dan praktek. Semoga ilmu yang Anda pelajari semakin bermanfaat untuk kemaslahatan ya, kebaikan ya. Bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.